Apakah harus manusia senajis ini yang jadi khotib sholat Idul Adha 1445 Hijriah yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo? Apakah harus manusia selaknat ini yang menjadi penentu siapa presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029? Atau apakah harus manusia sebejat ini yang menentukan suratan takdir bangsa ini untuk kedepannya? Ya Allah, ampunilah kami seluruh bangsa ini. Begitulah cuitan pedas yang dilontarkan oleh Dr. Tifah Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mengejutkan untuk kita semua ketika kita mendengar pemberitaan bahwa Ketua KPU RI Hasyim Asyari dipecat dari DKPP. Tentu pemecatan ini punya alasan, dan alasannya sangat memalukan untuk kita, bangsa Indonesia, di mana kita pernah mengalami kepemimpinan selama periode pemilihan umum 2024 sampai 2029. Hasyim Asyari melakukan tindakan pelecehan seksual dan lain sebagainya, yang tentunya mencoreng wajah dari lembaga Komisi Pemilihan Umum itu sendiri. Sangat memalukan. Berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan Ketua KPU RI yang dipecat oleh DKPP karena telah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap seorang gadis, terhadap seorang ibu yang ada di Belanda. Mari kita simak videonya. Sepenggal khutbah mantan Ketua KPU saat menjadi khatib Idul Adha kemarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, agama kita menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, domba, kambing, kerbau, sapi, atau unta. Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa seseorang harus dikorbankan dan disembelih. Kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman, dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia, seperti sifat mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan isu yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan. Tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain. Ini merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian, jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang, akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup, ketidakharmonisan dengan lingkungan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
Sifat-sifat yang demikian ini akan memudahkan jalan bagi terciptanya perpecahan dan ketidaktentraman dalam kehidupan. Ajaran Islam dengan ajaran kurbannya menghendaki agar seorang muslim mau mengorbankan sifat-sifat seperti itu dengan tujuan agar kestabilan dan ketentraman hidup dalam masyarakat dapat diwujudkan dan kedamaian antara sesama manusia dapat direalisir. Ajaran Islam menghendaki agar kurban yang disampaikan harus binatang yang sempurna sifat-sifatnya, jantan, tidak buta, tidak lumpuh, tidak kurus, dan tidak cacat. Ini mengandung makna bahwa di dalam melakukan kurban, beramal dan berkarya, setiap muslim dituntut untuk berusaha dalam batas-batas kemampuan maksimal. Dengan mengerahkan tenaga secara optimal, tidak bermalas-malasan, tidak melakukan sesuatu dengan sembrono. Tidak sembrono. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 1-3. Inna tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ayat ini menjadi renungan bagi kita betapa banyak nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita sampai dipastikan tidak akan bisa kita menghitungnya satu persatu. Kenikmatan ini harus kita syukuri dalam wujud menggunakannya untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada bawahan, kemudian dibawa ke kamar hotel, kemudian itu sudah, thank you. Ya, barusan dengar berita kalau yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita sayangi Pak Ketua KPU Pak Hasif, ya Allah, dipecat dari Ketua KPU karena masalah cuman karena masalah yang sangat vital. Kita akan kangen, kita akan rindu, kita akan merasa kehilangan sosok figur yang penuh dengan Halo, hari ini ada berita yang penting ya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi pemecatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terkait aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Dan putusan ini melanggar kode etik pedoman berlaku penyelenggaraan pemilu. Presiden Jokowi diberikan waktu 7 hari untuk memberhentikan Ketua KPU. Ketua KPU ini kemarin menjadi khotib ya pada saat salat Id yang dihadiri oleh Presiden Jokowi. Ini juga aneh karena sebetulnya informasi ini sudah beredar sebelumnya. Dan seorang khatib di salat Id yang dihadiri Presiden pastilah sebelumnya sudah diinformasikan kepada Presiden. Ini aneh yang pertama ya. Yang kedua, dalam kronologis dikesankan bahwa ada mau sama mau. Tetapi di sini ada faktor relasi kuasa. Petugas PPLN ini relasi kuasanya lebih rendah dari ketua KPU. Sehingga dia pastilah sulit ya untuk menghindar dari keinginan ketua KPU yang ingin melakukan hubungan asusila dengan yang bersangkutan. Ini yang harus kita perhatikan soal relasi kuasa, supaya tidak ada kesan bahwa ini adalah mau sama mau. Dan
pelanggaran etik ini sangat penting untuk segera ditindaklanjuti oleh Presiden, karena kalau kepada keluarga saja sudah tidak bisa dipercaya, bagaimana dia bisa dipercaya untuk bertanggung jawab terhadap urusan yang lebih penting bagi warga bangsa Indonesia. Saksikan terus di IDN Times. Lain bos, ya masalah kasus pindah ge can beresnya. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ge masih kena berliku-liku. Geus aya deui fakta yang baru terungkap anjing. Hasyim Asy'ari ketua KPU diberhentikan karena terbukti berbuat tindak asusila, bos. Geus untung nya eta pemiluna geus beresnya, lamun can dibari kumaha. Mantap ge lamun hayang salamet ulah sacolok-colokna, lamun lain colokeunana. Saudaraku sebangsa dan setanah air, cerita tentang ketua KPU ini sungguh menarik. Menarik karena hubungan asusila yang dilakukan oleh dirinya dengan seorang cewek ini berdasarkan unsur paksaan. Apakah karena dia punya jabatan atau dia punya kuasa? Atau hanya karena dia sebagai atasan, lalu dia berbuat semena-mena kepada bawahan? Bagi saya, ini adalah perbuatan yang sangat biadab. Sekali lagi, ini adalah perbuatan yang sangat biadab. Dan yang lebih memalukan lagi untuk kita rakyat Indonesia, khususnya kepada saudara dan saudari saya yang beragama Muslim, ketika sholat Idul Adha kemarin dipimpin oleh Hasyim Asy'ari yang adalah ketua KPU yang hari ini kita ketahui bersama-sama sudah dipecat karena telah melakukan tindakan asusila ini. Cuitan yang dilontarkan oleh Dr. Tifa, dokter yang sangat kontroversial yang kita kenal selama ini, yang selalu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang begitu pedas dalam setiap komentarnya. Manusia senajis ini yang jadi khotib sholat Idul Adha 1445 Hijriah yang dihadiri presiden. Dan manusia selaknat ini yang menjadi penentu siapa presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Dan manusia sebejat ini yang menentukan suratan takdir untuk bangsa ini ke depannya. Ya Allah, ampunilah kami seluruh bangsa ini. Adalah sebuah kecaman yang begitu keras menurut saya kepada Ketua KPU RI, Bapak Hasyim Asy'ari, ketika dia tidak mampu lagi untuk mengontrol dirinya, atau ketika dia sudah salah menggunakan kekuasaannya. Mungkin dia berpikir bahwa dengan uang dan dengan jabatan dia bisa melakukan apa saja yang dia suka, apa yang dia mau. Begitulah tindakan yang merasa dirinya paling hebat, yang merasa dirinya paling berkuasa, tetapi pada akhirnya dia harus menanggung malu seumur hidupnya. Saudara, seorang pemimpin, seorang penguasa, hendaknya harus menanamkan sikap rendah hati di dalam dirinya. Mau menjadi seorang hamba dan mau menjadi seorang pelayan. Jikalau kita memang tidak mampu untuk menempatkan sikap kerendahan hati ketika kita dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin, hendaklah tidak usah kalian menerima jabatan itu. Karena sepatutnya seorang pemimpin adalah seorang hamba sekaligus sebagai seorang pelayan, bukan untuk berbuat asusila seperti yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari ini. Semoga saja ini menjadi catatan penting bahwa pemilu 2024 sampai
periode 2029 ada tindakan pelecehan seksual, ada tindakan asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Dan ini pastinya akan menjadi catatan sejarah untuk kita, rakyat Indonesia. Mari kita lanjutkan lagi. Di sini saya mau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP yang sudah berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk kasus saya ini. Dan juga terima kasih juga untuk teman saya Risto dan juga rekan-rekan LKBH FHUI yang sudah mendampingi saya selama persidangan ini. Dan juga ya, hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya. Oh ya, di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu, untuk dapat berani, terutamanya perempuan, untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan. Terima kasih semuanya. Halo Bapak Presiden Jokowi, Ketua KPU dipecat oleh DKPP atas dasar katanya melakukan paksaan hubungan intim dengan si pengadu, si wanita yang dari Belanda. Pertanyaannya, sebelum Bapak Jokowi menandatangani Kepres, mohon dicek temuan fakta persidangan. Benar nggak, ini pertanyaannya bukan tuduhan, benar nggak si pengadu itu pernah ngechat, pernah WA Ketua KPU meminta agar diperiksa apakah Ketua KPU itu mengidap penyakit kelamin tertentu yang hanya ada di Asia? Kalau ada chat dari seorang wanita seperti itu kepada seorang laki, pertanyaan, apakah itu hubungan intim dipaksakan atau mau sama mau? Ya. Yang kedua, benar nggak selama persidangan DKPP si cewek itu ngotot tidak boleh dipublikasikan identitasnya? Tapi setelah dia menang, sekarang sudah viral di mana-mana, dia nongol di mana-mana. Pak Jokowi, hati-hati, jangan sembarang tanda tangani Kepres. Cek dulu. Hotman 911. Ketua KPU dipecat. Kalau dipecat berarti diberhentikan secara tidak terhormat gara-gara perbuatan asusila. Itulah dunia. Udah jadi pejabat enak-enak, jadi segala apa baik lu, Bang. Ya namanya udah nasib, udah takdir, udah jalannya. Kalau kata orang tua kan begitu ya. Nah jadi itulah harta tahta wanita. Dengan harta bisa dapat tahta, bisa dapat wanita. Wanita yang baik akan membawa suaminya menuju kesuksesan. Nah itu, wanita ada juga yang tidak baik, jadi WC umum, siapa aja masuk tuh. Jadi hati-hatilah dengan wanita, perlakukan dia dengan baik. Kalau tidak diperlakukan dengan baik, dia bisa menjadi singa, bisa jadi apa aja, bisa jadi penjahat, bisa jadi teroris, bisa jadi apa aja dah. Jadi jangan macam-macam ya sama wanita. Ingat. Buat para pejabat, jangan kencing sembarangan ya. Dek, kau pancing-pancing lah buaya dengan story malam minggumu. Malam minggu nih suntuk di kosan aja sendiri. Datanglah buaya itu ngerespon. Mana cowoknya? Nah ada cowok, adek bang. Mana mungkin cewek secantik adek nggak ada cowoknya. Iya bang, nggak ada cowok awak. Udah makan adek? Belum bang. Mau abang gojekkan makanan deh? Nggak usah lah bang, repotin. Atau bang antar.
Ya udahlah bang, terserah abang lah. Kalau nggak ngerepotin nggak apa-apa. Kos di mana dek? Itu bang di jalan CC itu. Bebas kosannya. Bebas bang. Duh dek, nggak baik buat perempuan kalau kosannya bebas. Padahal itu yang kau inginkan kan? Datanglah cowok tuh ngantar nasi goreng. Ini dek, makanannya. Makan dek, abang pulang ya. Cepat kali lah abang pulang. Ih, seneng kali kau pasti kan, seneng kali. Iya dek, udah lama makan lah dek. Masuklah abang dulu. Gak apa-apa ini dek, abang masuk. Gak apa-apa bang, masukkanlah sepatunya bang ke dalam. Gini kau kan? Gini kau kan? Berkenaan dengan dalil bahwa teradu menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar teradu menggunakan kendaraan dinas milik teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu di luar tugas kedinasan pada saat pengadu berada di Jakarta. Bahwa teradu juga terbukti memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta Singapura dengan total biaya sebesar 8.697.500 rupiah. Selain itu, teradu juga memfasilitasi penginapan di apartemen Oakwood Suite Kuningan dengan total biaya sebesar 48.716.900 rupiah. Berdasarkan keterangan pengadu dalam sidang pemeriksaan, teradu juga memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta Belanda sebanyak 3 kali dengan total biaya 100 juta rupiah. Hal ini diakui oleh teradu dan menjelaskan bahwa yang membayarkan biaya tiket untuk pengadu adalah temannya. Teradu juga membelikan pengadu layar monitor Asus ZenScreen dan seterusnya dianggap dibacakan seharga Rp5.419.000. Video bukti P11. Mas Hasim masuk? Nggak masuk? Oh, lagi memasukkan. Mbak Cynthia ada? Oh, lagi dimasukkan. Oke. Makanya kalau punya burung itu dijaga ya. Kalau lepas dari kandang kan jadi nyusahin banyak orang. Ya, tema belajar hari ini adalah burungmu, harimaumu. Silahkan buka bukunya, masuk pada bab mengenai khotbah soal sifat kebinatangan, kok burungnya celamitan. Baiklah, kawan murid sekalian, silahkan lihat di papan tulis ini ya. Bagus banget ya. Ya, kawan murid yang budiman, ini adalah materi pembelajaran budi pekerti kita ya hari ini ya. Kita ambil contoh soal yaitu pernyataan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu alias DKPP kemarin, yaitu yang memberitahukan bahwa ada pemberhentian saudara HA. Ingat, HA ya. Ini Bapak singkat aja ya. Ini Pak Jo singkat karena nggak boleh disebut namanya Hasyim Asyari, itu nggak boleh. Jadi harus disingkat ya, nggak boleh sebut namanya, itu nggak boleh. HA ya. Siapa tadi bilang Hasyim Asyari? Nggak boleh. Ini disingkat ya. Beliau yang terhormat adalah sesuai dengan pernyataan Ketua DKPP divonis sebagai pelaku kejahatan asusila. Asu dan sila. Beliau ini diberhentikan dari jabatan sebagai ketua dan anggota KPU sekaligus. Jadi sekarang kondisinya auto nganggur. Jagalah burungmu, kawan murid. Ayo semuanya, bagus. Jaga burungmu, jangan dikeluarin kayak gitu. Ini suka bawa burung kalau ke sekolah ya. Ingat, pertama yang harus kita ingat adalah jagalah burungmu. Ini khusus murid putra ya. Jangan biarkan burungmu celamitan. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan kasus yang dialami oleh Ketua KPU RI, Bapak Hasyim Asyari,
karena terbukti telah melakukan tindakan asusila dengan seorang cewek di Belanda. Cuplikan-cuplikan video ini semoga saja bisa mengajarkan kita dan bisa mengingatkan kita, siapapun kita dan dimanapun kita berada, agar kita selalu mengedepankan yang namanya etika, tata krama, sopan santun. Jangan sampai kita salah menggunakan kekuasaan kita, seperti yang dipertontonkan oleh Bapak Ketua KPU RI Hasyim Asyari ini, yang pada akhirnya dia harus dipecat oleh DKPP. Semoga saja cuplikan video ini juga bisa menambah informasi baru buat kita semua, agar kedepannya kita lebih berhati-hati dan lebih berwaspada, terlebih khusus kepada saudara dan saudari saya yang punya kekuasaan, yang punya jabatan, entah itu sebagai bupati, entah itu sebagai DPR, dan lain sebagainya. Pokoknya siapa sajalah yang punya jabatan. Anda dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, hendaknya Anda juga harus bisa bersikap rendah hati untuk menempatkan diri Anda menjadi seorang hamba atau menjadi seorang pelayan. Jangan hanya karena Anda punya jabatan, jangan hanya karena Anda punya kuasa, jangan hanya karena Anda punya uang, lalu Anda bisa melakukan semena-mena, terlebih khususnya kepada wanita. Itu saja komentar singkat dari saya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasikan kita semuanya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.